Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena beliau telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa sehat walafiat sampai saat ini. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW karena beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, perkenalkan saya atas nama Miftahul Jannah sebagai moderator dan sebagai pemateri kedua pada kesempatan kali ini. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu Jihan Farha Adiba sebagai pemateri pertama, saya sebagai pemateri kedua, dan Lutfi Nur Azmiyah sebagai pemateri ketiga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan kepada Jihan Farha Adiba untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian dan ciri-ciri pembelajaran yang berorientasi perkembangan. Implementasi pembelajaran berbasis perkembangan menekankan pada hal-hal sebagai berikut. Perkembangan anak secara biologik, program individual, pentingnya inisiatif anak, fleksibel ketika lingkungan kelas, menstimulasi anak, bermain sebagai wahana belajar, kurikulum terpadu, penilaian berkesinambungan dan bermitra dengan orang tua serta masyarakat untuk mendukung anak usia dini. Berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun referensi, menganalisis dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Menurut Yuki Aryana dan kawan-kawan, tahun 2018, keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skill atau disingkat dengan HOTS dipicu oleh 4 kondisi. B. Ciri-ciri pembelajaran yang berorientasi perkembangan. Instrumen penelitian pembelajaran berorientasi HOTS memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang berbeda dengan instrumen penilaian pada umumnya. Ciri-ciri soal untuk penilaian pembelajaran berorientasi HOTS antara lain transfer konsep satu ke konsep lainnya, memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah dan menelaah ide dan informasi secara kritis. Prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini menurut Hayati F. dan Fatima F. 2019. Menurut Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2014, prinsip perkembangan anak usia dini yang harus dilaksanakan sebagai pendidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar melalui bermain. Yang kedua, berorientasi pada perkembangan anak. Dan yang ketiga, pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber yang ada di lingkungan PAUD. Dari berbagai uraian, dapat disimpulkan bahwa prinsip anak usia dini adalah anak merupakan pembelajar aktif. Perkembangan dan belajar anak merupakan interaksi anak dengan lingkungan antara lain melalui bermain. Bermain itu sendiri merupakan sarana bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Melalui bermain, anak memiliki kesempatan untuk mempraktekkan keterampilan yang baru diperoleh sehingga perkembangan anak akan mengalami percepatan. Masa peka adalah masa yang terjadi pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap merespons stimulus yang diberikan oleh lingkungan. Masa ini merupakan masa untuk meletakkan dasar pertama dalam mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, konsep diri, disiplin, seni, moral, dan nilai-nilai agama. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Saya persilahkan kepada pemateri ketiga untuk memaparkan materinya. Baik, saya berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi yang saya dapatkan, yaitu tentang karakteristik pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan anak usia dini. Pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan memberikan kesempatan pada anak untuk belajar langsung, bereksplorasi, serta melakukan aktivitas belajar yang bermakna.
Sejalan dengan hal di atas, pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan menurut Bredekam dan Koppel pada tahun 1997 dan Geswitzig pada tahun 2007 meliputi tiga dimensi perkembangan, yaitu kesesuaian usia, kesesuaian individu, dan kesesuaian sosial budaya. Ketiga dimensi perkembangan ini merupakan dasar bagi guru untuk merancang program kegiatan bercerita dalam pembelajaran anak di TK. Pentingnya pendidikan pada anak usia dini juga didukung oleh karakteristik anak usia dini itu sendiri. Menurut Dodiwandra, terdapat beberapa karakteristik anak usia dini. Yang pertama, bersifat egosentris. Kedua, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ketiga, aktif dan energik. 4, memiliki keunikan. 5, eksploratif dan berjiwa petualang. 6, senang dan kaya dengan fantasi. 7, mudah frustasi dan putus asa. 8, daya perhatian yang pendek. 9, atau yang terakhir yaitu bergairah untuk belajar dan banyak belajar dari pengalaman. Dengan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh anak tersebut, maka akan mempermudah anak dalam memperoleh pendidikan yang bermakna dan mampu diingat anak sampai akhir hayatnya. Karakter yang dapat dikembangkan pada anak usia dini adalah karakter mandiri. Mandiri adalah sikap yang tidak mudah bergantung pada orang lain, baik dalam menyelesaikan masalahnya sendiri maupun dalam menyelesaikan tugas. Sikap tidak mandiri atau manja pada anak biasanya disebabkan apabila sang anak selalu dilayani dan dilarang ini itu oleh orang tuanya. Anak dilarang makan sendiri, anak dilarang main sendiri, anak dilarang membuat susu sendiri. Baik, itulah pemaparan materi saya kembalikan kepada moderator. Materi ketiga yang telah memaparkan materinya. Itu saja pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.